akan menjelaskan tentang ide saya dan teman-teman saya di masa pandemi ini. Mungkin alat ini sangat bermanfaat bagi orang banyak tentunya. Apa sih kira-kira di samping alat saya ini? Ya mungkin orang paham gitu lah. Ini yang namanya wastafel, buat cuci tangan. Nah, untuk wastafel ini di hampir semua rumah mungkin ada. Tetapi saya dan teman-teman saya di sini punya ide gimana sih caranya wastafel bisa ditempatkan di mana saja, apalagi di tempat yang ramai. Jadi tuh orang bisa mencuci tangan tanpa mencari-cari atau tanpa mau gitu ya, mencari tempat buat cuci tangan. Nah, apa sih istimewanya dari wastafel di samping saya ini? Wastafel di samping saya ini namanya wastafel portable, dan wastafel portable ini bisa ditempatkan di mana saja, atau ya lebih spesifikasi mungkin bisa di tempat ramai gitu ya, jadi banyak orang untuk mencuci tangan. Nah, apa sih istimewanya dari wastafel portable ini? Wastafel portable ini yang pertama sudah dilengkapi dengan sensor. Nah, apa sih kegunaan sensor gitu? Dan saya di sini akan menjelaskan sedikit apa sih itu sensor. Nah, jadi tuh orang jika mau cuci tangan di sini tidak perlu yang namanya memutar keran lagi atau menyentuh yang namanya keran lagi. Jadi tuh orang kalau mau mau cuci tangan, tinggal tangannya dijulurkan ke depan sensor tersebut dan air akan langsung keluar. Jadi tidak bersentuhan langsung dengan yang namanya keran. Mungkin itu bisa mengurangi kekhawatiran orang-orang buat cuci tangan, karena apalagi di tempat umum. Kebanyakan orang di tempat umum mungkin orang khawatir buat cuci tangan karena mungkin barangkali terkena dengan kontak dari orang lain gitu ya. Jadi tuh saya dan teman-teman saya ini punya ide buat wastafel portable ini agar bisa dipakai di tempat-tempat umum khususnya gitu ya. Nah, sesuai dengan namanya wastafel portable. Portable ini jadi tuh kita tuh memakai roda, ada 4 roda, ada 4 sisi ya. Jadi tuh bisa dipindah kemana-mana saja sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Nah, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari wastafel portable ini sedikit sebelum menuju ke inti dari laporan saya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada keran. Nah, keran dari wastafel ini kita sudah memakai bahan dari stainless. Nah, mungkin kebanyakan orang sudah dengar yang namanya bahan stainless, yaitu lebih tahan lama gitu ya, lebih awet daripada besi biasa. Nah, yang kedua di sini di bawah keran tersebut ada sensor. Sensor sendiri ini yang nantinya sangat bermanfaat agar orang tidak kontak langsung dengan yang namanya keran. Selanjutnya di sebelah kiri keran tersebut ada sabun juga. Jadi itu kita bisa mencuci tangan lebih bersih menggunakan sabun, dan setelah itu bilas menggunakan keran atau wastafel ini tanpa menyentuh dari keran tersebut atau memakai sensor. Nah, untuk bodi dari wastafel ini sendiri kelihatannya cukup menarik gitu ya di mata, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, atau tidak terlalu pendek. Jadi itu bisa buat orang dewasa juga, serta bisa buat anak-anak. Jadi itu anak-anak bisa lebih rajin buat cuci tangannya dalam sehari-hari. Oke. Untuk bahannya sendiri kita sama menggunakan stainless, depan kanan kiri menggunakan stainless jadi lebih awet. Oke, itu
bagian sini. Sekarang kita putar ke bagian belakang dari wastafel portable ini. Coba kita lihat. Nah, sedikit saya jelaskan lagi. Untuk di bagian belakang di sini mata kita langsung tertuju pada dua dirijen ini. Yang pertama, dirijen yang sebelah kiri yang warna merah itu untuk pembuangan, dan yang sebelahnya lagi warna biru untuk air bersihnya. Dan ini yang untuk untuk air bersihnya nanti ketika sensor nyala, jadi air yang di tangki biru ini akan naik keluar dari keran tersebut dan akan masuk ke pembuangan dan akhirnya terbuang ke dinding satunya yang warna merah. Itu penjelasan singkat dari saya tentang perkenalan tentang wastafel portable ini sebelum menuju ke inti dari laporan saya. Nah, sekarang kita menuju inti ya. Untuk laporan saya, nah sebelumnya ini kan wastafel menggunakan listrik. Nah, listrik ini nantinya langsung ke PLN. Jadi inputnya itu utamanya dari PLN. Nah, saya punya ide apa sih dari judul laporan saya, perbandingan sumber energi pada wastafel portable. Nah, apa sih maksud dari judul saya tersebut? Jadi saya mencoba membandingkan sumber energi menggunakan aki basah dan aki kering. Nah, perbandingan tersebut nantinya akan tahu gitu siapa yang lebih kuat gitu ya, antara aki basah dan aki kering untuk bisa menyalakan wastafel portable ini. Nah, jadi tuh saya bikin laporan itu biar apa sih? Ini kan input utamanya dari listrik. Jadi saya itu kepikiran ini kan di tempat umum ya. Jadi tuh gimana sih kalau di tempat umum pas atau listriknya itu lagi padam atau ada problem atau masalah gitu. Walaupun nanti listriknya ada masalah atau terjadi kerusakan listriknya dari PLN tersebut, kita masih bisa menggunakan wastafel portable ini di tempat umum, tentunya menggunakan aki basah dan aki kering tersebut. Nah, sesuai judul saya membandingkan menggunakan aki basah dan aki kering. Ya, tadi diawali dengan saya menjelaskan sedikit apa sih itu wastafel portable, apa sih itu ide dari saya dan teman-teman saya. Sekarang menuju pada inti laporan saya. Nah, saya di sini ingin menguji tentang perbandingan sumber energi pada wastafel portable. Nah, apa sih yang saya uji? Maksudnya apa sih yang saya uji sumbernya gitu loh. Jadi saya di sini memakai aki basah dan aki kering untuk proses pengujian bahan utamanya ya. Oke. Nah, untuk kelistrikan di sini di wastafel portable ini yang saya uji menggunakan aki basah dan aki kering kelihatannya cukup simpel. Jadi saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang perbandingan sumber energi pada wastafel portable ini. Oke, untuk yang pertama di sini bisa dilihat ada kabel merah atau kabel positif disambungkan ke input utama pada wastafel portable ini. Nah, kabel merah tadi yang positif tadi kita ditujukan ke si kring. Nah, si kring ini
berfungsi untuk menghambat jika ada konsleting listrik atau problem pada kelistrikan saat saya menguji. Jadi jika saya menguji gagal yang pertama gitu, jadi tidak langsung ke sensornya langsung. Jadi nanti ini jika ada kerusakan sikringnya dulu yang rusak gitu ya. Oke. Selanjutnya masih yang kabel merah tadi, dari output sikring kita sambungkan ke ini ada saklar. Nah, saklar ini fungsinya buat apa sih? Jadi nanti kita tetap menggunakan yang namanya sumber dari listrik PLN, dan juga bisa menggunakan aki jika ada masalah pada kelistrikan utama dari wastafel portable ini. Jadi jika ada kerusakan, nanti ini bisa tetap dinyalakan menggunakan yang saya uji ini. Nah, ini fungsinya saklar on off buat mematikan dan menyalakan jika ingin menggunakan listrikan utama. Dan nanti jika misalkan sewaktu-waktu listriknya atau input utamanya itu dari listrik itu ada masalah, kita tinggal tekan saklar ke on. Nah, otomatis jika kita tekan saklar ke on, nanti wastafel bisa dinyalakan. Nah, setelah dari masih dengan kabel yang merah atau positif tadi, outputnya kita sambungkan lagi ke utamanya, yaitu aki. Nah, di sini saya pertama menggunakan aki basah. Nah, kabel merah tadi ditujukan ke terminal positif pada aki tersebut. Nah, yang satu sudah selesai kita pasang. Setelah itu kita satu lagi menggunakan kabel hitam atau kabel negatif. Nah, kabel hitam ini sama kayak kabel merah yang tadi kita pasang, langsung ke input utama dari wastafel portable ini kita salurkan. Nah, di sini tidak kayak yang kabel merah. Jadi kabel merah tadi itu melalui banyak ini ada sikring dulu, ke saklar dulu. Nah, untuk kabel hitam ini kita sambungkan dari utama wastafel portable ini, langsung kita ke terminal aki negatif. Nah, sekarang sudah terpasang semua. Nah, oke. Karena sudah terpasang semua, kita bisa mencoba untuk menghidupkan wastafel portable ini menggunakan aki tersebut. Kita coba ya. Nah, di sini jika sudah terpasang semua, kita akan mencoba untuk menghidupkan wastafel ini menggunakan aki tersebut. Nah, kita coba ya, kita ke on-kan saklarnya. Nah, jika tangan kita dijulurkan ke depan sensor seperti yang saya bilang tadi waktu awal pembukaan. Nah, posisi jika tangan kita dijulurkan ke depan sensor, maka akan otomatis sendiri air keluar dari jerigen biru ini akan mengangkat. Untuk sensornya sendiri nanti akan mengangkat jika kita sudah on-kan, maka sensor sendiri akan mengangkat air dari jerigen biru ini, akan mengangkat ke keran tersebut. Nah, kita coba sekali lagi ya. Nah, nyalakan. Nah, sekarang kita coba off-kan. Kita off-kan saklar on off-nya, dan kita coba tetap menggunakan aliran listrik
utamanya. Nah, posisinya jika kita akan mencoba ini, maka saklar on off-nya kita off-kan dulu. Nah, sekarang kita colokkan. Ketika sudah terpasang dan kita sudah terpasang ke terminal listrik, kita coba ya. Nah, masih nyala. Jadi nanti untuk pengujian saya ini untuk mengetahui perbandingan dari perbandingan sumber energi menggunakan aki basah dan aki kering. Nah, di sini kita sudah mencoba memasang dan memakai aki dan juga memakai input dari PLN langsung tersebut. Jika sumber arus listrik dari PLN tersebut mengalami kerusakan, maka wastafel portable ini akan tetap bisa digunakan dan tetap bisa dinyalakan. Tadi ini menggunakan aki basah ya, sama juga menggunakan aki kering. Nanti kita pasang sama seperti pada aki basah ini. Dan nanti pengujiannya itu adalah berapa sih waktu 1 menit 1 menit dari aki basah, berapa sih pengurangan sumber energi tersebut. Jadi itu kita nanti akan melakukan pengujian seperti itu. Kayaknya cukup dari saya penjelasan tentang kelistrikan dari wastafel portable ini dan menggunakan aki basah dan aki kering. Jadi itu tadi saya menjelaskan tentang apa sih itu wastafel portable. Nah, setelah saya menjelaskan sedikit tentang apa sih itu wastafel portable, saya tadi juga menjelaskan tentang inti dari laporan saya tentang perbandingan sumber energi pada wastafel portable ini. Seperti tadi yang dilihat dari video, bagaimana sih cara alur listrik tersebut dan sampai menyala pada wastafel ini. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada perkataan atau kata yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.